Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MA Alamana Jati Serama. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Berjumpa lagi dengan Nova, masih dalam pelajaran ekonomi dan masih dalam pembelajaran daring. Hari ini Bu Nova akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi itu apa saja akan Bu Nova jelaskan berikut ini. Yang pertama, masalah pokok ekonomi itu ada what, ada for, whom, dan how. What itu tentu kalian sudah tahu ya, what itu apa. What itu dalam artian apa di sini adalah dalam hubungannya dengan masalah pokok ekonomi. Apa itu berarti apa yang harus diproduksi oleh pihak produsen, apa yang akan dikelola, tentunya apa yang menjadi dasar untuk menentukan barang dan jasa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, dan apa keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidupnya. Jadi what di sini artinya apa, for whom. Yang kedua ada for whom. For whom itu siapa. Jadi siapa di sini yaitu adalah, yang dimaksud siapa di sini itu adalah untuk siapa barang-barang produksi itu diproduksi, untuk apa barang-barang ini nanti dijual kepada siapa, konsumsinya siapa, itu namanya forum. Dan yang selanjutnya ada how itu dalam bahasa Indonesianya bagaimana. Jadi bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, tentunya bagaimana memproduksinya di sini memerlukan sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia. Ada faktor modal, ada faktor biaya produksi, ada faktor alam, faktor tenaga kerja, dan sebagainya. Dan tentunya di sini menganalisis bagaimana barang tersebut diproduksi dan biayanya bagaimana, seperti itu. Lanjut ke sistem ekonomi dan pembagiannya. Sistem ekonomi dan pembagiannya di sini ada 3, ada sistem ekonomi liberalisme, ada sistem ekonomi terpusat atau sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Sebelum bahas itu, kalian harus tahu dulu sistem ekonomi adalah susunan dari unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang berdasar dan mencapai tujuan. Yang pertama kita bahas sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, atau sistem ekonomi yang biasa disebut sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini seluruh kebijakannya ditentukan oleh pusat. Jadi masyarakat hanya menjalankan peraturan dari pemerintah. Tiap-tiap sistem ekonomi yang dipakai ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya kelebihannya di sini pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi. Ada pasar barang dalam negeri berjalan lancar, jarang terjadi krisis ekonomi karena pemerintah yang secara langsung menanganinya. Sedangkan untuk kelemahannya itu biasanya inisiatif individu itu terbatas. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya. Barang yang didistribusikan ini kan diatur oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Ini sistem ekonomi yang menghendaki seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Jadi di sini yang mengatur kegiatan ekonomi itu adalah masyarakat atau individu itu sendiri, seperti yang dikemukakan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation. Dia di sini berpendapat bahwa jalan terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu untuk mengejar kepentingannya tanpa melibatkan perusahaan negara. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya, inisiatif masyarakat tentunya dalam mengatur kegiatan ekonomi dapat langsung tersalurkan. Setiap individu punya kebebasan untuk memiliki sumber produksi. Ada persaingan
masing-masing antar individu. Yang barang yang dihasilkan itu sangat bermutu tinggi karena daya saingnya tinggi, dan efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh seorang individu itu tujuannya untuk mencari laba. Sedangkan kalau kelemahannya, ini pemerintah itu sulit melakukan pemerataan pendapatan, sulit untuk mengawasi terjadinya kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat, dan paling sering itu adalah seringnya munculnya monopoli. Monopoli itu jadi kegiatan ekonomi hanya terpusat pada beberapa orang tertentu. Tentunya mereka yang mempunyai kegiatan ekonomi yang lebih besar dan modal yang lebih besar. Selanjutnya sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini sistem ekonomi percampuran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat. Dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Di sini hampir sama dengan sistem perekonomian nanti yang akan dilakukan di Indonesia. Jadi kebaikannya di sini ada sistem ekonomi ada yang dikuasai pemerintah dan dan tujuannya pasti untuk kepentingan masyarakat. Individu atau swasta itu diakui dengan jelas, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, ini ada jadi dari tadi yang kita bahas ada 3 sistem ekonomi, ada sistem ekonomi liberal, ada sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Lalu sekarang kita beranjak di sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia ini namanya sistem ekonomi Pancasila. Di sini dasarnya itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan karakteristik sistem ekonomi Pancasila di Indonesia itu tentunya itu berdasar pada undang-undang dan Pancasila. Peran negara dan swasta penting, tapi tidak dominan dalam mengatur kegiatan perekonomian. Hubungan antar lembaga ekonomi itu tidak didasarkan pada dominasi modal, tapi nanti berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi di sini karakteristik sistem ekonomi Pancasila di Indonesia itu peran negara dalam artian pemerintah pusat dan masyarakat itu sama. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri negatif yang harus dihindari dari ekonomi Pancasila. Pertama ada sistem free flag liberalisme. Itu nanti bisa menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sistem etatisme yaitu negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Ada monopoli. Monopoli yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi. Yang Bu Nova sampaikan tadi bahwa kegiatan ekonomi hanya terpusat pada beberapa kelompok kegiatan ekonomi tertentu yang nantinya mungkin selanjutnya akan merugikan masyarakat yang lainnya. Ini sekian dari Bu Nova, penjelasan tentang bab 2 secara singkat saja. Kalian bisa mempelajari LKS kalian halaman 20 sampai halaman 26. Setelah ini nanti kalian mengerjakan soal yang Bu Nova kirimkan ke kalian. Sekian dari Bu Nova, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.